Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazwa Sabrina Fatiha dari kelas 5A B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Yuk, simak videonya. Jadi yang pertama itu ada Rencana Pelajaran 1947 atau disebut juga dengan Kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini itu hanya berselang waktu 2 tahun dari masa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, kurikulum ini juga sebelumnya itu menggunakan istilah Belanda yaitu Leerplan karena pada saat itu Indonesia itu masih kacau karena invasi militer Belanda dan sekutunya. Jadi, dalam pembuatan program ini, pemerintah itu berupaya merancang sistem pembelajaran bagi pelajar pada masa revolusi yang menekankan pada pembentukan karakter Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan setara dengan negara-negara lain yang ada di muka bumi ini. Jadi oleh karena itu, kurikulum ini tuh gak berfokus pada pendidikan intelektual, tetapi fokusnya pada kependidikan kepribadian, kesadaran, bernegara, dan bermasyarakat pastinya. Lalu yang kedua itu ada rencana pelajaran terurai 1952 atau kurikulum 1952. Nah, kurikulum ini tuh mengatur pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari itu harus saling berkaitan atau harus saling berhubungan gitu loh guys. Dan dalam kurikulum ini juga itu udah berlaku ketentuan kalau misalkan satu orang tenaga pendidik itu hanya bisa mengajar satu mata pelajaran aja loh. Lalu, kurikulum yang ketiga itu ada kurikulum 1964. Nah, konsep pembelajaran pada kurikulum ini tuh menitik beratkan pada pengembangan moral, cerdasan, emosi, seni, keterampilan, dan juga fisik. Nah, penerapan program ini tuh dalam proses pembelajaran yang dilakukan secara proaktif, kreatif, dan juga efektif pastinya. Jadi, kurikulum ini tuh bertujuan untuk menanamkan pengetahuan akademik mulai dari tingkat dasar atau SD. Selain itu, pemerintah juga udah menetapkan nih kalau misalkan hari Sabtu itu hari di mana pelajar dapat mengikuti berbagai kegiatan sesuai minat dan bakatnya atau kalau sekarang istilahnya itu disebutnya ekstrakurikuler. Lalu yang keempat itu ada kurikulum 1964, 68 maksudnya. Nah, kurikulum ini tuh tujuannya itu untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Juga pada kurikulum ini tuh, sistem penjurusan itu sudah dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11. Yang kelima, ada kurikulum 1975. Nah, kurikulum ini tuh berfokus pada pendidikan yang lebih efektif dan juga efisien. Kurikulum ini juga merinci metode pembelajaran, materi, dan tujuan proses pengembangan sistem pembelajaran atau PSDP. Hal ini juga berujung pada terciptanya unit pembelajaran. Namun, pelaksanaan program ini tuh banyak mendapat kritik karena guru semakin sibuk mencatat detail setiap kegiatan pembelajaran. Dan beberapa mata pelajaran juga akhirnya tuh mengalami perubahan nama, seperti contohnya mata pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat itu diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau IPA. Dan juga contohnya ada mata pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur itu sekarang menjadi matematika. Lalu yang berikutnya itu ada kurikulum 1984. Nah, di kurikulum ini tuh terjadi perubahan karena katanya itu di kurikulum yang sebelumnya itu dianggap lambat gitu dalam merespons kemajuan di kalangan masyarakat. Dan dalam kurikulum ini juga ditambahkan juga mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau disebut juga dengan PSPB. Lalu yang berikutnya itu ada kurikulum 1994 dan kurikulum 1999.
Nah, kurikulum ini tuh merupakan kurikulum gabungan dari dua kurikulum sebelumnya. Nah, tapi kurikulum ini tuh dapat banyak kritik gitu dari kalangan pendidik maupun orang tua, sebab katanya materi pembelajaran ini dianggap lebih berat dan padat. Dan juga pada kurikulum ini tuh menambahkan mata pelajaran seperti muatan lokal seperti kayak bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan juga lain-lain nih guys. Dan pada program ini juga terjadi perubahan sistem pembagian penilaian pembelajaran. Jadi dari semester itu diubah ke jadi triwulan, dan juga selain itu terjadi perubahan singkatan dan nama jenjang pendidikannya. Lalu yang berikutnya itu ada kurikulum berbasis kompetensi atau KBK pada tahun 2004. Nah, dengan berlakunya KBK ini, sekolah itu diberikan wewenang gitu untuk mempersiapkan dan mengembangkan komponen-komponen kurikulum pengajaran awal didasarkan pada keterampilan materi dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi siswa pastinya. Serta program ini juga menekankan 3 kunci elemen kompetensi nih. Yang pertama itu ada seleksi keterampilan. Yang kedua ada indikator penilaian untuk menentukan keberhasilan. Dan yang ketiga itu ada pertumbuhan akademik mahasiswa dan juga dosen. Dan pada kurikulum ini itu, pemerintah juga udah mengganti kembali nama SLTP menjadi SMP dan juga SMU menjadi SMA. Jadi diubah lagi nih namanya. Lalu berikutnya itu ada kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Siapa di sini yang sudah merasakan kurikulum KTSP pada tahun 2006? Aku juga sudah merasakan. Nah, kurikulum ini tuh mulai digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan dengan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Tapi meskipun kurikulum ini hampir mirip dengan kurikulum KBK pada tahun 2004, pemerintah itu hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Kemudian, tenaga pengajar juga bisa mengembangkan silabus dan penilaian sesuai kondisi sekolah serta kebutuhan peserta didik di masing-masing daerah loh. Yang berikutnya ada kurikulum 2013 atau K13. Nah, K13 ini merupakan kurikulum yang diterapkan pemerintah untuk menggantikan KTSP 2006. Kurikulum ini tuh menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintifik. Tujuan kurikulum ini tuh adalah untuk membentuk siswa yang aktif, kreatif, inovatif, dan juga mampu menghadapi tantangan di abad ke-21 nih. Dan juga ada 4 aspek penilaian dalam K13 loh guys. Yang pertama, ada aspek pengetahuan. Yang kedua, ada aspek keterampilan. Yang ketiga, ada aspek sikap. Dan yang keempat, ada aspek perilaku. Lalu yang berikutnya itu ada kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini kurikulum yang paling baru ya di Indonesia. Dan kurikulum merdeka ini mempunyai tujuan itu dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum merdeka juga punya 3 karakteristik utama, yakni pengembangan soft skills dan karakter, fokus pada materi esensial, dan pembelajaran yang lebih fleksibel. Oke, sampai di sini kalian udah paham belum sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia? Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.